Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba memaparkan atau membantu teman-teman dalam membuat akun Sinta, ya, itu Science and Technology Index yang dikeluarkan oleh Ristek Print, ya, Research and Inovasi Nasional, untuk kebutuhan karir dosen, ya. Jadi Sinta itu dibutuhkan untuk indeksasi publikasi-publikasi ilmiah seperti jurnal, buku, dan lain-lain yang sifatnya ilmiah, ya, yang akan menunjang karir dosen. Langkah pertama, ya, yang paling sederhana, kita akan cari lamannya Sinta itu melalui Google. Ya, kita ketik Sinta. Oke, sudah ketemu lamannya, tinggal diklik saja. Ya. Nah, untuk mendapatkan akun Sinta, kita harus register sebagai author. Klik register. Nah, ini adalah antarmuka Sinta, ya, pada proses register. Dibutuhkan golongan jabatan kita sebagai dosen, kemudian dibutuhkan NIDN, ya, kemudian institusi afiliasi, ya, kemudian NIK kita, nomor KTP kita, kemudian email, ya, diharapkan emailnya email institusi, Gmail juga bisa, kemudian password, ya, sinkronis password. Nah, kemudian yang dibutuhkan juga untuk membantu proses indeksasi artikel yaitu ID Google Scholar dan ID Scopus. Tapi kalau teman-teman dosen belum punya tulisan di Scopus, berarti belum punya ID Scopus, bisa untuk sementara dikosongkan dulu, ya. Kemudian kita isi untuk ID Google Scholar-nya saja. Bagaimana cara mendapatkan ID Google Scholar? Ya, kita akan coba buat ID Google Scholar, ya, sekalian di sini. Ya, sama seperti pencarian laman Sinta, kita juga bisa mencari Google Scholar di mesin pencarian Google. Ya, Google Scholar masih berafiliasi dengan google.com. Ya, kita tulis Google Scholar. Nah, Google Scholar ini berfungsi untuk indeksasi artikel-artikel jurnal kita, buku kita, ya, yang bersifat ilmiah. Ya, langkah pertama tentu kita harus login dulu, ya, login dengan email Gmail atau email institusi kita yang berafiliasi dengan Google. Ya, nah, setelah masuk kita cari lamannya Google Scholar di laman pencarian Google. Nah, masuk ke Google Scholar, klik My Profile. Kita lengkapi My Profile, tulis nama, afiliasi kita. Kebetulan saya di Universitas Pakuan, ya, saya akan menulis Universitas Pakuan. Kemudian email institusi kita, kemudian profesi kita apa, ya, kebetulan saya di PGSD, jadi saya akan menulis di sini salah satunya adalah primary education dan ya, bisa juga sosial humaniora. Ya, institusi kita sudah ditulis, kemudian profesi kita, ya, ditulis saja. Nah, untuk homepage kalau belum ada, ya, boleh dikosongkan. Ya, homepage-nya dikosongkan. Nah, masuk ke ini penulisan artikel. Kebetulan saya sudah ada beberapa artikel, ya, bisa diklik semuanya, kelompok, ya, atau salah satu. Itu harus artikel ilmiah punya kita, ya, punya yang dibuat oleh kita, jangan punya orang lain dimasukkan. Ya, saya coba satu saja dulu.
masuk di checklist. Nah, akan masuk ke sini. Ini harus make public, ya. Profil public tuh harus di checklist. Kemudian apply, update-nya juga secara otomatis harus di checklist. Nah, masuk, sudah beres. Ya, tinggal kita menambahkan foto kita sebagai identitas. Ya, kita tambahkan foto kita. Ya, fotonya ditambahkan untuk mempertegas bahwa ini adalah punya kita. Oke, sudah. Nah, udah selesai. Tinggal mana ID Google Scholar-nya. Nah, masuk ke My Profile untuk melihat ID Google Scholar. Ya, klik My Profile. Nah, di atas URL-nya itu adalah ada angka-angka di belakang, itu adalah ID Google Scholar kita. Nah, kalau sudah kita copy URL-nya, kita masuk ke laman Sinta lagi untuk mengisi identitas kita. Pilih profesinya dosen atau peneliti. Kebetulan saya dosen, saya memilih dosen. Kemudian diketik NIDN-nya. Ya, NIDN dosennya, nomor induk dosen nasional. Jadi harus memiliki NIDN. Ya, otomatis langsung nama, kemudian afiliasinya Universitas Pakuan. Kemudian jabatan fungsional dosennya ditulis, ya, dipilih. Kemudian nomor KTP, email yang terafiliasi dengan Google Scholar boleh, ya, yang email institusi berarti. Ini sebagai nanti kita login di akun Sinta, ya, pakai email ini dan passwordnya ditulis. Passwordnya yang mudah diingat saja. Nah, kemudian ID Google Scholar tadi URL-nya, ya, kita copy semuanya. Di copy, dipaste, ditempel di ID Scholar. Ya, langsung dia mengidentifikasi ID Scholar kita tuh dengan foto yang sama dengan ID Google Scholar. Nah, foto ini juga yang akan nempel di Sinta. Kalau kita belum punya ID Scopus, ya tidak masalah, kita lewat langsung klik register. Udah selesai. Ya. Nanti akan ada email masuk dari admin Sinta, ya, ke email yang kita daftarkan ini, ya, untuk verifikasi atau mengaktifkan. Ini harus diaktifkan. Kalau tidak bisa diverifikasi oleh verifikator. Ya. Ini email masuk dari admin Sinta, kita untuk mengaktifkan akun Sinta kita. Ya, diklik. Setelah diklik nanti akan ada konfirmasi dari admin juga, ya, bahwa sudah aktif, tinggal diverifikasi oleh verifikator institusi. Ya. Kalau sudah diverifikasi oleh email oleh operator institusi, nah, teman-teman sudah tinggal mengisi kebutuhan Sinta, disinkronkan Google Scholar dengan Sintanya, kemudian mengisi yang dibutuhkan di sini buku-buku ilmiah kita diisi, ya, di entry melalui login dulu ke Sinta, mengentry buku-buku yang sudah kita terbitkan, ya, oleh dosen terbitkan. Kemudian hak kekayaan intelektual, ya, sertifikatnya kita bisa publikasi di sini, ya. Kemudian akan terlacak kalau sudah disinkronkan Google Scholar dengan Sintanya, akan tertulis artikel-artikel yang ada di Google Scholar. Begitu pula di Scopus. Ya, ini akun punya saya, ya, kita coba klik. Tuh, ya, Scopusnya terdata kalau kita sudah punya ID Scopus. Kemudian Google Scholar, ya, buku. Nah, ini buku yang sudah diterbitkan
ISBN. Kemudian ini hak kekayaan intelektual. Ini harus di-entry dengan kita masuk ke akunnya Sinta, bisa di-entry sendiri. Kemudian artikel-artikel atau kerjasama dengan perguruan tinggi lain di sini juga terdeteksi. Ya, misal saya menulis dengan si A dengan perguruan tinggi lain, langsung terdeteksi. Ya, itu diharapkan ada kerjasama dosen dengan perguruan tinggi lain. Kemudian ini artikel-artikel di Google Scholar yang tersinkronisasi. Di situ ada Sinta berapa, S2, S4, ya S3, Sinta 1, Sinta 2. Kemudian Scopusnya juga sama, ada Q4, Q berapa gitu ya, Q3, Q2, teridentifikasi di Sinta. Nah itu jadi Sinta ini diperlukan untuk menunjang karir dosen ya. Jadi teman-teman dosen ya diharapkan memiliki akun Sinta. Demikian yang bisa saya paparkan ya, semoga bermanfaat paparan saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Amin.